Jangan khawatir dan tamak. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah untuk hari ini. Lupakan masa lalu dan jangan khawatirkan masa depan. Jangan pernah juga mendepositkan khawatir hari ini disimpan untuk esok hari. Sebab esok hari ada kekhawatirannya sendiri. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jika tidak mau menghentikan timbunan khawatir, akan semakin membebani dan semakin menghimpit dalam hidup. Dan itu yang diingini iblis, itu target iblis, membuat kita hidup ini dipenuhi dengan khawatir dan tidak memilih mempercayai Tuhan dan firman-Nya, janjinya yang tidak henti. Tuhan mengingatkan segala janji-janjinya yang manis dan pasti terlaksana. Tuhan setia dengan janjinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup adalah anugerah dari kasih karunia Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Apapun situasinya, mari kita nikmati. Mengucap syukur kepada Tuhan sebab hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Jangan seorang pun mengagungkan keadaan esok hari. Jangan pula mengkhawatirkan keadaan esok hari. Sebab kita tidak pernah tahu apakah besok masih hidup, apakah besok kita pun masih ada. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, membuat rencana untuk besok atau hari esok, masa depan, itu boleh-boleh saja. Namun jangan sampai rencana hidup ini membuat kita melupakan dan mengabaikan Tuhan. Amsal 16 ayat 3 dia berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk berkarya. Dan Tuhan juga tidak pernah melarang manusia untuk menjadi produktif. Namun jangan sampai terlalu gila kerja, workaholic. Jangan sampai keserakahan dan keegoisan membuat hati dan pikiran kita ini menjadi culas. Sebab manusia hidup untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Bukan hanya untuk pribadinya, namun juga untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang lain. Ingat akan cerita seorang kaya yang telah merasa cukup aman, cukup terjamin hidupnya dengan dia menimbun hasil panen yang begitu melimpah dalam lumbung-lumbungnya, mengisi penuh-penuh lumbung-lumbungnya. Dan ia melupakan dan tidak lagi menghormati dan mengandalkan Tuhan, sang pemilik jiwa dan hartanya. Dan di dalam kesombongannya, nyawanya pun dicabut oleh sang pemilik kehidupan tanpa ada yang dapat mencegah atau menghalanginya. Lukas 12 ayat 18 sampai dengan 21. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu
akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi untuk siapa semua itu yang dia kumpulkan? Untuk apa itu nanti? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Matius 3 ayat 10 dia berkata, mengingatkan kita semua. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pesan Tuhan menyiratkan sangat jelas. Janganlah menjadi orang yang tamak, serakah, dan jangan egois. Jadilah kaya di hadapan Allah, bukan kaya hanya di hadapan manusia. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bekerjalah dan melayani Tuhan adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebab menjadi seorang pengangguran yang malas akan membuat kehilangan gairah hidup. Jadi bekerjalah dan hasilkan sesuatu, dan bukan untuk memuaskan keserakahanmu, namun bekerjalah dan mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi dan tujuan pertama-tama bagi kemuliaan Tuhan, selanjutnya untuk memberkati keluarga dan bagi orang lain juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.